Mas, lain kali kalau masnya lihat sesuatu yang menurut mas itu bukan pencuri, tolong jangan hiraukan ya mas. Jangan sekali-kali keluar, apalagi membukakan pintu, biar masnya aman dan betah di sini. Dan ingat, jangan sekali-kali masnya pergi ke belakang gudang. Kalau mas ketahuan pergi ke belakang, saya akan lapor Pak William, karena di sini tindakan itu sangat-sangat dilarang. Ya, selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Jumpa lagi bersama dengan gua Ipul dari Mahasiswa Siluman. Kalian tahu nggak, ada beberapa cerita dari orang-orang yang katanya mengaku pernah berhubungan badan dengan makhluk halus. Dan katanya itu sangat nikmat banget. Tetapi infonya ada konsekuensi yang harus mereka bayar dari kenikmatan itu. Jadi sama seperti cerita yang mau gua angkat nih. Ini tuh cerita dari Lakon Story. Jadi ada seseorang nih bernama Ilham. Dia ini kerja di salah satu gudang. Dan gudangnya itu lokasinya sangat jauh dari pemukiman. Dan ternyata dia ini sempat waktu malam hujan-hujan ada seorang perempuan yang bernama Dewi. Dan dia ini juga sempat kayak berhubungan badan lah dengan si Dewi ini. Dan ternyata si Dewi itu bukan manusia. Daripada penasaran, langsung saja kita mulai ke ceritanya. Seperti biasa, gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Ya, perkenalkan, nama gue adalah Ilham. Jadi cerita yang mau gue ceritain ini terjadi saat aku masih berumur 29 tahun. Waktu itu keadaan ekonomi keluargaku masih sangat jauh dari kata cukup. Hal itulah yang membuat aku harus melakukan pekerjaan apapun demi menyambung hidup tentunya. Hingga akhirnya cerita ini pun terjadi. Berawal dari ajakan seorang teman yang mengajakku kerja di luar kota dengan bayaran yang sangat menggiurkan. Meski pada awalnya aku menolak pekerjaan ini karena dengan alasan aku ingin dekat dengan keluargaku. Tapi kebutuhan tetaplah kebutuhan. Keadaanlah yang memaksaku untuk mengambil pekerjaan ini. Ham, ini ada pekerjaan nih, jaga gudang di Jawa Timur. Apa kamu mau? Jauh banget. Aku gak bisa ninggalin orang tua aku, bro. Iyalah, pekerjaan ini cuma 2-3 bulan aja, Ham. Cuman jaga gudang buah sampai kebunnya panen. Kalau udah panen, pekerjaan kita selesai dan kita bisa langsung pulang. Kalau kamu di sini terus, nanti lebaran tiba kasihan orang tuamu. Kan kalau lebaran butuh uang banyak kan? Ya, setelah melakukan obrolan panjang, akhirnya aku menyetujui ajakan dari Saiful ini. Dan setelah itu aku meminta izin kepada orang tuaku. Dan setelah mendapatkan izin dari orang tuaku, akhirnya kami berangkat di hari yang memang sudah kami tentukan sebelumnya. Namun semua itu berubah setelah hari keberangkatan tiba. Saiful yang awalnya itu sangat semangat banget. Dan bahkan dia itu antusias untuk menunggu hari keberangkatan ini. Jadi tiba-tiba mendadak dia ini gak bisa ikut. Karena katanya sih dia dapat musibah gitu. Ham, aku gak bisa berangkat sekarang. Aku nyusul aja ya. Nenekku meninggal kemarin malam. Waduh, ya gak mau aku full. Kalau kamu gak bisa berangkat sekarang, ya udahlah, aku berangkat nunggu kamu aja ya. Nah, jangan gitu Ham. Aku kan sudah janji sama calon majikan kita. Kalau kita akan datang sekarang. Kalau janji kita meleset, kita gak akan percaya oleh majikan kita. Percaya deh, aku pasti nyusul kok. Aku sudah telepon majikan kita. Kalau kamu yang berangkat duluan dan aku bakalan nyusul. Jadi kami pun waktu itu sempat berdebat panjang ya. Karena selain aku tidak mau berangkat sendirian, waktu itu lowongan pekerjaan ini ada berkat info dari si Saiful. Jadi aku kurang enak lah kalau misalkan aku harus berangkat sendirian gitu kan. Namun karena kami harus menjaga kepercayaan dari calon majikan, akhirnya aku memutuskan untuk berangkat duluan agar semuanya tetap berjalan sesuai dengan planning awal. Singkat cerita, akhirnya aku pun berangkat menuju ke lokasinya sendirian. Karena jarak dari rumah aku ke tempat kerja ini lumayan jauh, jadi aku hanya tidur selama perjalanan. Hingga tak terasa, tiba-tiba aku ini udah sampai di sebuah terminal yang ada di kota Jawa Timur. Jadi saat aku turun dari kendaraan,
Aku itu di situ sangat bingung ya mau kemana gitu kan, karena aku nggak tahu dan menurut info dari Saiful, lokasi tempat kerjaku itu sangat jauh dari area perkotaan. Jadi di sini rencananya itu akan ada orang yang menjemputku di terminal. Dan akhirnya di sela-sela aku berjalan pelan, tiba-tiba aku mendengar suara orang memanggil namaku. Mas Ilham, benar Pak. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya disuruh Pak William untuk jemput Mas di sini. Mas yang mau kerja di gudang kan? Oh, iya Pak. Ya sudah, kalau begitu, ayo langsung ke lokasi saja. Saya juga disuruh untuk menunjukkan dan mengarahkan apa saja yang akan Mas kerjakan nanti. Jadi singkat cerita akhirnya aku naik motor tuh dengan si Pak Rahmat untuk menuju ke lokasi tempat aku kerja. Jadi selama perjalanan aku naik motor itu perasaanku agak sedikit gak tenang ya, karena jaraknya itu jauh banget dari lingkungan penduduk sekitar. Dan itu tuh tepatnya kayak di kaki gunung gitu lah. Dan waktu itu aku sempat ngurungin niatku ya, jadi kayak apa gue pulang aja gitu kan. Tapi aku mikir lagi gitu kan, yaudahlah gak apa-apa daripada aku gak dapat kerjaan gitu kan. Setelah beberapa lama mengendarai motor, akhirnya kami sampai juga di tempat lokasi. Ini gudangnya ya Mas. Masnya nanti tidurnya di lantai 2. Lantai di bawah ini hanya digunakan untuk menyimpan pupuk dan obat-obatan tanaman ya Mas. Jadi tugas Mas cuma menjaga kebersihan gudang dan menjaga kebun agar aman dari pencuri. Ini kan buahnya hampir panen, jadi di sini rawan pencuri Mas. Oleh sebab itu, Masnya itu harus memastikan keamanan di area kebun Pak William ini. Oh iya, di dekat pintu juga ada anjing besar Mas. Tapi anjingnya di dalam kandang dan dari dulu tidak pernah keluar kandang. Karena selain Pak William takut anjingnya hilang, anjing tersebut katanya harganya sangat mahal Mas. Jadi tenang aja ya, dia nggak mungkin keluar dan nggak mungkin gigit kok. Baik Pak, tapi ini kok sepi ya kebunnya? Ini kan sudah siang. Apa nggak ada pegawai kebun yang masuk hari ini Pak? Jadi ini hampir panen Mas, jadi sudah tidak ada pegawai. Mungkin ya 2 minggu lagi baru ada pegawai pemetik buah. Sekarang cuma jaga aja. Oh begitu Pak. Oke Pak. Satu lagi Mas, tiap jam 6 sore Masnya harus nyalain genset biar bisa nyalain lampu ya. Gensetnya ada di samping pohon sawo dan gak jauh dari gerbang utama. Dan jangan lupa, kalau ada apa-apa, langsung bilang sama saya ya Mas. Gudang saya berada di kebun sebelah. Dan kalau bosan, Mas bisa main ke tempat saya. Tapi saya sarankan mending jangan deh. Karena letak gudangnya saya jauh banget kalau harus ditempuh dengan jalan kaki. Nanti biar saya saja yang sering-sering main ke sini. Setelah semua penjelasan dari Pak Rahmat, saya rasa udah cukup. Akhirnya siang itu Pak Rahmat kembali ke gudangnya. Setelah kepergian dari Pak Rahmat, aku langsung bergegas untuk menaruh barangku dan berkeliling ya melihat suasana yang ada di gudang waktu itu. Jadi kebun Pak William ini bisa dikatakan memiliki lahan yang sangat luas ya, dan pemandangannya juga sangat indah karena tergolong dia ini berada di kaki gunung gitu kan. Jadi pemandangan arah kota itu terlihat sangat jelas lah pokoknya. Jadi pastinya cuaca di sini itu sangatlah dingin dan sudah dipastikan kalau malamnya pasti banyak banget kabut. Singkat cerita, waktu pun akhirnya menjelang malam dan aku langsung bergegas untuk menuju ke ruang genset untuk menyalakan genset agar lampunya itu bisa menyala. Sesampainya aku di ruangan genset, aku ini ngelihat seekor anjing besar. Dia ini sedang tertidur di kandang besinya. Namun sepertinya kandangnya itu sudah lama banget nggak dibuka. Terlihat dari besi kandangnya yang sudah berlumut dan di sekitar kandang juga ditumbuhi banyak banget kayak rumput-rumput liar. Namun semua itu nggak aku hirauin lagi dan aku memilih untuk terus mengotak-atik genset agar bisa menyala. Dan setelah semuanya menyala, akhirnya aku kembali ke dalam gudang lagi. Masih teringat jelas di kepalaku. Malam itu adalah malam pertama aku menjaga gudang dan kebun itu. Suasana saat itu sangat sunyi sekali. Dan waktu itu aku hanya mendengarkan suara jangkrik yang berbunyi sesekali saja. Namun hal itu seolah-olah gak jadi masalah buatku ya, karena badanku yang emang udah lemas banget. Dan akhirnya aku memutuskan untuk langsung tidur. Jadi sekitar pukul 10 malam, aku terbangun dari tidurku karena waktu itu aku mendengar seperti suara orang yang memukul-mukul bambu. Ya mungkin seperti orang ronda. Mendengar hal itu aku langsung terkejut dong dan ya aku langsung mencari ke sumber suaranya.
Aku coba beranjak dari ranjang dan mengintip dari balik jendela. Jadi karena memang letak kamarku itu di lantai 2 ya, jadi kalau aku buka jendela itu kelihatan banget lah di bawah itu ada aktivitas apa dan ada orang lewat atau enggak itu kelihatan banget. Dan saat aku ngintip dari balik gorden, aku terkejut banget waktu itu. Jadi malam itu aku ngelihat ada sosok kakek-kakek. Dia ini berjalan tapi ngelilingi gudang itu. Dan sosok kakek tersebut ini jalannya pelan. Tapi dia ini sambil megang kayak lentera gitu. Jadi tangan kirinya itu megang lentera, tangan kanannya ke belakang. Jadi kayak, ya lu bisa bayangin lah ya. Ngelihat itu tentu saja aku langsung kaget dan terkejut. Dan akhirnya aku langsung menutup kembali gorden yang ada di jendelaku. Itu siapa ya? Masa di sini ada setan sih? Jangan-jangan itu tadi orang ya? Karena aku khawatir ya kalau sosok itu adalah pencuri, akhirnya aku memberanikan diri dan berniat untuk memastikannya ke bawah. Karena selain ini adalah malam pertamaku, ini juga merupakan tanggung jawabku menjaga keamanan gudang yang ada di sini. Jadi walaupun takut, aku tetap memberanikan diri untuk melihatnya lebih dekat lagi. Jadi setelah aku keluar gudang tuh aku langsung nyenter-nyenter ya ke kanan kiri buat nyari di mana sosok kakek itu. Siapa? Siapa itu? Halo? Apa ada orang? Dan selama aku berteriak dan mondar-mandir ke sana kemari, aku nggak nemuin juga tuh sosok kakek-kakek tersebut. Hal itulah yang membuat aku penasaran gitu. Siapakah sosok kakek yang mondar-mandir di gudang ini? Karena aku masih belum merasa aman, akhirnya aku pun mencoba mengecek ke pintu gerbang dan memastikan kalau tidak ada orang lain yang masuk selain aku. Dan selama perjalanan ke gerbang, tiba-tiba tuh aku mencium kayak bau-bau busuk gitu. Dan sumbernya itu seperti ada di belakangku. Tapi aku pikir saat itu tuh kayak ya mungkin bau bangkai gitu kan. Ya akhirnya aku tidak menghiraukan dan aku terus lanjut jalan menuju ke gerbang. Jadi setelah aku sampai ke gerbang dan aku cek, ternyata gak ada keanehan. Dan tidak ada tanda-tanda kalau ada orang masuk selain aku. Dan bahkan waktu itu aku sempat ngarahin senter ya ke kanan dan ke kiri untuk memastikan bahwa memang benar-benar aman. Dan setelah saya kira semuanya aman, akhirnya saya kembali lagi ke gudang. Dan saat perjalanan kembali ke gudang, jadi waktu itu tuh kayak seperti ada orang yang mengikutiku ya. Dan aku yakin banget kalau itu bukanlah manusia, tapi makhluk halus. Bahkan keyakinanku semakin bertambah ketika aku merasakan ada yang seperti duduk di atas pundakku. Ditambah lagi dengan suara anjing ya. Jadi yang sebelumnya itu dia menggonggong ke arahku, tapi ini tuh kayak menggonggong ketakutan gitu. Kayak lu tahu kan kayak seorang anjing yang menggonggong kayak melihat sesuatu. Nah seperti itu tuh. Dan karena udah kayak ngerasa gak enak ya, akhirnya aku langsung cepet-cepet tuh biar bisa cepet balik ke dalam gudang. Meskipun ya bebanku tuh semakin lama kayak tubuhnya malah semakin berat gitu. Sesamanya di gudang tiba-tiba aku melihat sosok perempuan berbaju putih yang sangat kusam dan berambut panjang. Jadi sosok tersebut itu kayak berjalan keluar dari dalam gudangku dan dia itu kayak membawa sesuatu tuh. Melihat itu ya aku langsung terkejut banget dan aku langsung berlari menuju ke balik pohon untuk memastikan dan melihatnya lebih jelas lagi. Dan setelah mendapatkan posisi yang pas, dan akhirnya ya aku memberanikan diri lah. Walaupun kondisi waktu itu tuh aku sudah kencing di celana. Jadi sosok tersebut berjalan pelan mengelilingi gudang. Ya beberapa kali lah. Dan akhirnya dia ini berhenti di belakang gudang. Dan setelah sosok tersebut aku pastikan berhenti ya. Jadi dia tidak mengelilingi gudang lagi. Aku langsung panik dan aku langsung lari masuk dalam gudang dan mengunci semua pintu-pintu yang ada. Jadi waktu itu aku gemeter banget gak karuan. Dan aku langsung lari menuju ke kamar. Coba baca doa lah, baca zikir sebisanya. Dan alhamdulillah singkatnya waktu itu aku tertidur pulas. Keesokan harinya aku terbangun karena ada seseorang yang memanggil namaku. Dan setelah aku buka jendela, ternyata itu adalah Pak Rahmat. Jadi sepertinya Pak Rahmat ini udah di situ agak lama. Dan tanpa pikir panjang, akhirnya aku langsung turun untuk membukakan pintu untuknya. Halo, selamat pagi Mas Ilham. Selamat pagi Pak. Kirain siapa? Silakan masuk Pak. Dan di kesempatan ini tentu saja aku menceritakan ya apa yang aku alami semalam kepada Pak Rahmat ini.
"Pak, kemarin malam aku kok lihat ada orang tua ya. Jadi dia itu lewat di depan gudang. Di sekitar sini apa ada orang lain, Pak?" Dan belum sempat aku menceritakan semuanya, jadi Pak Rahmat ini langsung memotong omonganku dan dia itu berbicaranya lumayan agak tinggi ya. "Mas, lain kali kalau masnya lihat sesuatu yang menurut mas itu bukan pencuri, tolong jangan hiraukan ya mas. Jangan sekali-kali keluar, apalagi membukakan pintu, biar masnya aman dan betah di sini. Dan ingat, jangan sekali-kali masnya pergi ke belakang gudang. Kalau mas ketahuan pergi ke belakang, saya akan lapor Pak William, karena di sini tindakan itu sangat-sangat dilarang." Mendengar hal itu aku ya ngangguk-ngangguk aja karena aku kan masih karyawan baru lah ya. Tapi dalam hati sebenarnya aku agak penasaran gitu kan. Apa maksud dari perkataan Pak Rahmat ini? Karena setauku ya, di belakang gudang itu hanya ada pohon pinus dan tidak ada apa-apanya lagi. Tapi ya sudahlah, waktu itu aku nurut saja ya biar aman. Dan singkatnya hari itu pun berlalu begitu saja. Dan akhirnya malam pun kembali tiba. Malam itu seperti biasanya, setelah aku memastikan bahwa kondisi aman, aku langsung masuk ke kamar dan mengunci semua pintu. Dan dari sini semua sudah terlihat kalau aku tidak perlu keluar jika melihat ada sesuatu. Jadi aku cukup melihat dari atas saja gitu. Jadi malam itu saat aku terbaring dengan santai, tiba-tiba aku kayak mendengar suara orang yang melangkah mondar-mandir di sekitaran gudang. Dan setelah aku intip dari jendela, waktu itu aku sangat terkejut gitu loh. Karena yang aku lihat itu malah Pak Rahmat. Jadi Pak Rahmat ini sedang mondar-mandir dan dia itu kayak membawa seperti sesajen. Jadi semua itu terlihat dari adanya kepulan asap kecil yang keluar dari sesajen yang dibawa oleh si Pak Rahmat. Waktu itu aku melihat kayak Pak Rahmat ini tergesa-gesa banget buat menuju ke belakang gudang. Dia mondar warawiri, terlihat sangat mencurigakan menurutku. Dan karena aku gak mau mengganggu, akhirnya aku hanya mengawasi dari atas. Sambil aku ini sedikit agak terheran-heran ya dengan apa yang dilakukan oleh Pak Rahmat di bawah. Tanpa menghiraukan hal itu, aku memutuskan untuk tidak peduli dan langsung melanjutkan tidurku. Sekitar tengah malam, aku sangat terkejut ya karena waktu itu aku mendengar banyak banget suara-suara wanita. Dari suara orang yang mengobrol, suara orang cekikikan, suara bercanda, hingga ada juga suara wanita yang sedang menangis. Dan suara-suara itu sepertinya bersumber dari belakang gudang yang aku tempatin ini. Karena saat itu rasa penasaranku ini sangat tinggi ya, jadi aku memutuskan untuk mengecek ke belakang gudang. Karena saat itu aku udah mulai gak tahan ya, aku penasaran banget tuh. Dan akhirnya aku memberanikan diri untuk memastikannya dan melihat ke belakang gudang. Ya mungkin benar kata orang, larangan adalah perintah. Ini kan udah tengah malam, Pak Rahmat gak mungkin tahu kalau aku pergi ke belakang kan. Di belakang kok ramai sekali suaranya ya. Ini pasti ada yang disembunyikan dariku nih. Jangan-jangan Pak Rahmat menimbun buah dan mau dijual lagi tanpa sepengetahuanku. Iya kan? Saat itu rasa penasaranku udah gak kebendung lagi lah ya. Karena mendengar suara wanita-wanita dan waktu itu aku penasaran banget. Sebenarnya itu apa yang terjadi di belakang gudang itu. Malam itu akhirnya aku berjalan pelan menuju ke belakang gudang. Dan ketika aku baru sampai di samping gudang, aku sudah disambut dengan bau dupa yang sangat menyengat. Namun hal itu membuatku semakin penasaran dan aku memilih untuk terus melangkah dengan secara perlahan. Dan sesampainya di belakang gudang, aku tidak melihat satu orang pun. Dan waktu itu aku hanya melihat kebun buah dan pohon pinus yang menjulang sangat tinggi. Namun aku tidak menyerah sampai di situ saja. Malam itu aku terus berusaha mencari dengan mengarahkan senterku ke sana kemari, menelusuri bau dupa yang memang saat itu masih tercium oleh hidungku. Dan gak berapa lama tiba-tiba pandanganku ini teralihkan karena aku melihat seperti ada beberapa ruangan yang mirip kayak penjara kecil. Dia itu berjejer rapi ya, dan posisinya itu tepat di belakang gudang. Ruangan tersebut berpagar besi dan dibalut dengan kain putih yang membuat hal itu semakin mencurigakan.
Melihat itu, aku langsung berjalan untuk mendekatinya. Dan ketika aku berada di depan pintu salah satu ruangan besi tersebut, di situ aku sangat kaget. Karena aku melihat banyak banget sesajen ya. Jadi seperti kayak dupa, bunga-bunga, telur, kemenyan, bahkan selendang Jawa juga ada di ruangan itu. Dan karena masih penasaran, akhirnya aku buka tuh ruangan itu. Dan aku coba melihat dan pastikan apa saja isi dari sajian-sajian itu. Di sini aku lebih kaget lagi. Karena pas aku cek, ternyata sajiannya itu kayak masih baru ya. Jadi kayak seperti belum lama lah orang itu menaruh di tempat itu. Loh, ini dupa kok masih utuh ya? Seperti baru dinyalakan. Orang terakhir ke belakang sini kan Pak Rahmat. Itu juga sudah beberapa jam yang lalu. Seharusnya dupanya sudah sisa setengah doang dong. Tapi kok ini terlihat baru sekali ya? Dan belum selesai, aku kebingungan. Tiba-tiba aku mendengar suara kakek-kakek yang sedang batuk dan sangat keras sekali. Mendengar hal itu, tentu saja aku langsung ketakutan. Dan setelah aku toleh ke sana kemari, akhirnya waktu itu aku melihat ada sosok kakek-kakek yang sedang duduk tidak jauh dari arahku. Jadi sosok tersebut sedang duduk tenang bersandar di pohon pinus yang ada di situ. Jadi ketika aku arahkan senterku ke arah muka dari kakek itu, mukanya itu udah kayak keriput gitu. Udah agak lumayan tua banget lah dan air liurnya itu gak berhenti menetes terus. Dan ketika aku mencoba mendekatinya, tiba-tiba kakek tersebut tertawa terbahak-bahak dengan suara yang sangat keras. Dan waktu aku melihat itu ya tentu saja aku langsung berlari terbirit-birit, saking takutnya. Dan waktu itu aku juga teriak-teriak gitu, "Setan!" Dan ketika aku berlari, aku seolah baru sadar kalau waktu itu aku sedang berada di kerumunan banyak banget makhluk halus. Dan saat itu sontak keringatku langsung bercucuran, jantungku berdetak dengan sangat kencang, dan seluruh tubuhku gemetar tidak karuan. Malam itu aku melihat semuanya, dari mulai yang putih pucat hingga yang sudah hancur lebur. Semua menampakkan wujudnya di hadapanku. Jadi setelah aku berlari sekuat tenaga, akhirnya aku sampai di kamarku. Dan saat itu aku langsung menutup pintu kamar dan masuk ke dalam selimut dengan perasaan yang masih sangat ketakutan. Ternyata keanehan gak berhenti di situ saja. Jadi beberapa lama kemudian, pintu kamarku seperti ada orang yang menggedor-gedor. Bahkan di jendela kamarku terlihat ada sosok perempuan yang membentur-benturkan kepalanya seolah hendak memaksa untuk masuk ke dalam kamarku. Ya mungkin mirip seperti kejadian di film Pengabdi Setan ya. Waktu itu aku sangat ketakutan. Nafasku itu seperti berhenti. Tubuhku langsung bergetar gak karuan. Dan aku pun langsung menangis tiada henti. Aku coba baca doa sebisanya dan akhirnya sekitar pukul 4 pagi aku sedikit agak lega ya. Karena gangguan-gangguan tersebut perlahan mulai menghilang. Waktu itu aku langsung mengemasi semua barang-barangku. Dan niatnya ya aku bakalan pergi dari gudang ini. Dan setelah sudah agak siangan, aku pun akhirnya berjalan menuju ke gudang Pak Rahmat. Namun sesampainya di gudang Pak Rahmat, aku gak bertemu dengan Pak Rahmat maupun keluarganya. Jadi waktu itu kondisi gudangnya si Pak Rahmat ini terkunci rapat. Seperti kayak baru ditinggalin oleh pemiliknya. Melihat hal itu aku langsung emosi ya. Dan aku juga bingung gitu, karena selain waktu itu benar-benar sepi, aku juga tidak tahu sama sekali jalan menuju ke perkotaan. Melihat kondisi itu ya tentu saja aku emosi. Aku bingung karena aku tidak tahu arah jalan menuju ke perkampungan ataupun perkotaan. Karena kondisi gudang yang memang sangat jauh dari pemukiman warga. Dan setelah aku berusaha mencari Pak Rahmat, namun aku tetap tidak bertemu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke gudangku. Singkat cerita, malam pun akhirnya tiba. Dan karena tidak ada pilihan lain, akhirnya terpaksa aku harus bertahan di gudangku sambil aku menunggu dan berharap bahwa ada bantuan yang nantinya akan datang. Jadi malam itu cuaca sedang berkabut, disertai dengan turunnya hujan yang sangat deras sekali. Karena aku masih trauma dengan
kejadian yang telah menimpaku. Akhirnya waktu itu aku memutuskan untuk tidur lebih awal dan berharap tidak mendapatkan gangguan dari makhluk halus yang ada di sini. Dan di sela-sela aku tertidur, tiba-tiba aku kaget karena mendengar suara petir yang sangat menggelegar. Dan otomatis ya, aku terbangun lah waktu itu. Gak beberapa lama kemudian di sela-sela hujan yang turun masih sangat deras, tiba-tiba aku mendengar suara tangisan seorang perempuan yang sepertinya suaranya itu gak jauh dari lokasi kamarku. Waktu itu aku coba buka jendela tuh dan aku lihat ke bawah tapi gak ada satu orang pun. Akhirnya aku coba mengecek untuk turun ke lantai 1. Suara cewek menangis. Suara tersebut terdengar semakin jelas. Dan setelah aku menuruni tangga, aku sangat terkejut. Karena saat itu aku melihat ada sosok perempuan yang sedang duduk di depan pintu gudang sambil menundukkan kepalanya. Siapa itu? Siapa? Karena penasaran, aku pun melanjutkan langkahku dan menghampiri sosok perempuan tersebut. Tapi belum sempat aku mendekatinya, tiba-tiba lampu gudang ini mendadak mati. Wah, kacau kan? Dan setelah aku mengambil senter dan mengarahkan cahaya ke pintu gudang, aku kembali kaget karena sosok perempuan menangis tersebut tiba-tiba juga menghilang entah kemana. Karena aku sudah tidak merasa aman lagi, akhirnya aku pun berlari keluar gudang dan segera menuju ke ruangan genset. Sesampainya di ruangan genset, di sini aku melihat sebuah keanehan karena gensetnya itu dalam kondisi off. Artinya genset ini bukan mati atau konslet, tapi seperti ada orang yang memang sengaja untuk mematikan genset ini agar lampu di kebun ini semuanya mati. Di sela-sela aku kebingungan masalah genset ini, tiba-tiba aku juga dikagetkan dengan datangnya anjing Pak William yang tiba-tiba malah berada di sampingku. Jadi anjing itu gak menggonggong ya, jadi dia cuman diem. Tapi lidahnya itu seperti menjulurkan ke arahku gitu. Saat itu tentu saja aku mencoba menenangkan diri dengan coba mengelus badan si anjing itu. Namun tiba-tiba anjing tersebut berlari menjauh dariku sambil menggonggong dengan sangat keras. Tak memikirkan hal itu, aku pun langsung hendak kembali ke dalam gudang, mengingat hujan yang turun saat itu semakin deras. Dan saat aku berpaling hendak berjalan, tiba-tiba aku melihat tepat di atas genset ada sosok perempuan berambut panjang dengan wajah yang sangat menyeramkan. Jadi wajah perempuan tersebut mukanya itu sangat hancur, ditambah lagi matanya itu sudah melapuh dan seperti tersiram oleh air panas. Melihat hal itu tentu saja ya kayak orang lihat setan ya, pasti terkejut dan aku langsung lari terbirit-birit sambil meminta tolong. Tolong! Tolong! Dan sesampainya di depan gudang, dengan nafas yang masih ngos-ngosan, aku lagi dan lagi melihat ada sosok seorang perempuan. Dia berdiri tepat di samping pintu gudangku. Halo, siapa itu? Mas, maaf, ini saya Dewi. Saya anak penjaga gudang di kebun sebelah utara. Tadi saya lihat lampu di sini mati. Kukira ada apa-apa. Iya mbak, tadi tiba-tiba gensetnya mati. Mbaknya kok sendirian? Orang tua saya lagi turun ke kampung bawah untuk beli bahan makanan mas. Mereka balik ke sini besok deh kayaknya. Karena sekarang hujannya kan masih lebat banget kan. Ya sudahlah, silakan masuk mbak. Gak apa-apa nih mas, masnya sendirian? Iya mbak, temanku mungkin besok malam baru datang. Oh, kirain sama istrinya. Enggak mbak, saya masih bujang kok. Tapi ini kita ngobrolnya di kamar saja ya. Di bawah sini bau obat-obatan dan gak ada tempat duduknya. Iya mas. Akhirnya malam itu kami ngobrol kesana kemari di dalam kamar, mengingat hujan yang memang tidak kunjung berhenti.
Saat itu pun aku menceritakan pengalaman yang aku alami kepada Dewi. Dan anehnya, Dewi ini mengatakan kalau hal itu sudah biasa di sini dan tidak perlu difikirkan lagi. Singkat cerita, waktu itu pukul 2 pagi. Karena cuaca yang semakin dingin dan kami semakin mengantuk. Tiba-tiba si Dewi ini menyandarkan kepalanya ke bahuku dan dia langsung memelukku. Saat itu aku langsung kaget dan salah tingkah. Tapi lama-kelamaan kok enak juga ya. Dan aku pun menjadi terbiasa karena waktu itu cuaca memang benar-benar dingin banget. Di situ aku udah mulai nyaman ya. Jadi aku membelai rambutnya dan kuselimutilah dia. Hingga akhirnya hal yang tidak kusangka-sangka pun terjadi. Jadi waktu itu si Dewi ini tiba-tiba menciumku sambil berbisik lirih. "Mas, dingin banget. Peluk Dewi dong." Sontak waktu itu aku sangat terkejut ya dan merasa tidak percaya diri kalau semua ini memang benar-benar terjadi. Karena menurutku Dewi ini wanita yang sangat cantik dan dia ini memiliki kulit putih bersih ditambah dengan rambutnya yang panjangnya itu kurang lebih ya sepinggang. Sedangkan aku hanyalah seorang laki-laki yang berwajah pas-pasan yang beruntung bertemu dengan perempuan secantik ini di dalam gudang ini tentunya. Dan tanpa menjawab bisikan Dewi, saat itu aku pun langsung memeluknya dan membalas ciumannya dengan lembut. Singkat cerita, akhirnya kami pun tidur bersama. Dan kami melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan, yaitu berhubungan badan. Keesokan harinya, aku terbangun kesiangan dengan kondisi yang sudah tidak memakai pakaian sama sekali. Bahkan aku pun saat itu juga tidak melihat Dewi ada di sampingku. Loh, kok aneh? Dewi kemana ya? Apa mungkin dia sudah kembali ke gudangnya? Nanti sajalah, aku samperin. Sekarang aku mau matiin genset dulu. Siang itu pun aku langsung berjalan ke arah genset. Dan lagi aku melihat keanehan. Kali ini soal anjing Pak William yang kemarin kulihat keluar dari kandangnya. Setelah ku amati lebih jauh, kandang anjing ini sepertinya memang sudah tidak lama dibuka. Itu terlihat dari bentuk kandang yang sudah dipenuhi lumut dan gemboknya yang sudah berkarat. Kalau kemarin bukan anjing ini yang keluar, terus anjing siapa? Ketika aku masih melihat-lihat kandang anjing tersebut, tiba-tiba ada Pak Rahmat. Jadi dia ini berdiri tepat di balik pintu gerbang sambil berdiri diam mengawasiku. Melihat Pak Rahmat tentu saja aku berteriak memanggil namanya. Pak Rahmat. Saat itu Pak Rahmat hanya diam. Dia tidak menjawab panggilanku. Tapi anehnya beliau ini seperti memberi isyarat kalau aku harus segera pergi dari tempat ini. Waktu itu aku juga sempat kebingungan dengan sikap Pak Rahmat yang mendadak berubah menjadi dingin dan sepertinya terkesan mengusirku. Namun saat itu aku hanya diam dan menuruti perintah Pak Rahmat. Dan akhirnya aku pun menaiki motornya untuk pergi dari gudang tersebut. Sepanjang perjalanan turun, aku terus memaksa Pak Rahmat agar menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada aku dan ada apa sebenarnya di gudang tersebut. Bapak kalau tidak mau menjawab pertanyaan saya mau turun nanti aja Pak. Saya mau nunggu temanku dulu. Saya tahu kok kalau Bapak sebenarnya menyembunyikan sesuatu kan. Mendengar hal itu, tiba-tiba Pak Rahmat langsung menghentikan motornya. Dia berbalik memandang ke wajahku. Mas tahu kenapa saya melarang Mas untuk tidak melakukan apapun meskipun ada sesuatu yang terjadi? Enggak Pak. Mas tahu saya juga melarang Mas jangan pergi ke belakang gudang. Enggak kok Pak. Mas sebagai pegawai baru seharusnya nurut apa kata saya. Soalnya ini menyangkut keselamatan Mas Ilham sendiri. Ketika saya bilang jangan, ya seharusnya jangan dilakukan. Dan semua itu tidak harus saya beri alasan. Karena menyangkut rahasia dari Pak William. Maksud Bapak? Mas Ilham percaya kalau kebun seluas ini hanya dipasrahkan ke 1 atau 2 orang penjaga. Loh, emang ada berapa Pak?
Menjaga kebun seluas ini gak cukup hanya dijaga oleh manusia, Mas. Harus ada makhluk halus yang membantu untuk menjaganya. Tapi kemarin aku ditemani perempuan, Pak. Dewi namanya. Katanya sih orang tuanya lagi turun ke kampung. Astagfirullah, itu kuntilanak, Mas. Setelah mendengar hal itu, tentu saja tubuhku langsung lemas dan seolah tidak percaya dengan semua yang dikatakan oleh Pak Rahmat. Akhir cerita saat itu aku pun langsung pulang karena Pak Rahmat sudah melarangku untuk tinggal lebih lama lagi di gudang tersebut. Jadi sepanjang perjalanan pulang, aku tuh kayak melamun terus gitu, seolah tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi kepadaku ini. Aku saat itu masih mengingat semua kejadian itu sambil terus bersyukur karena masih diberikan keselamatan. Dan sesampainya aku di rumah, lagi-lagi aku kembali terkejut karena waktu itu orang tuaku tiba-tiba melarangku untuk masuk ke dalam rumah. Jangan masuk rumah dulu, Nak. Nanti ke sumber air dulu. 7 sumber ya. Kamu cari di kampung sebelah sumbernya. Karena sejak kecil aku memang tidak pernah membantah perkataan orang tua. Akhirnya saat itu aku pun langsung pergi untuk mencari sumber air. Dan singkat cerita, setelah aku pergi ke 7 sumber air tersebut, akhirnya aku pun masuk ke dalam rumah dan menceritakan semuanya apa yang aku alami. Jadi saat itu aku juga kaget ya, menurut penuturan dari orang tuaku. Katanya mereka ini melihat ada sosok perempuan yang mengikutiku dari belakang. Oleh karena itu aku disuruh mandi ke 7 sumber dulu sebelum masuk ke dalam rumah. Namun sepertinya semuanya terlihat sia-sia karena menurut orang tuaku sosok itu udah suka banget lah pada aku dan itu terlihat dari pegangan tangannya dan terlihat dari senyumannya. Dan di sini orang tuaku juga sedikit agak curiga kalau aku telah melakukan hubungan badan dengan si sosok makhluk halus tersebut. Dan saat itu ya aku sudah tidak bisa mengelak lagi karena dugaan orang tuaku dikuatkan dengan memar atau lebam yang terdapat di seluruh badanku. Waktu itu sebenarnya aku juga tidak menyadari ya bahwa seluruh tubuhku itu ternyata banyak sekali lebam. Jadi kayak memar-memar gitulah. Dan aku baru menyadari semua itu saat aku mandi di 7 sumber air. Namun karena waktu itu aku menganggapnya hal biasa, jadi aku tidak menceritakannya. Namun semua itu berbeda dengan pandangan orang tuaku. Jadi menurut orang tuaku, lebam-lebam atau memar di tubuhku itu bukti bahwa aku sudah berhubungan badan dengan makhluk halus itu. Hal itulah yang membuat orang tuaku khawatir ya dan langsung menghubungi saudara-saudaraku untuk berkonsultasi agar aku segera mendapatkan pertolongan secepat mungkin. Dan akhir cerita, saat itu aku sering sekali sakit-sakitan hingga beberapa tahun lah, bahkan yang paling parahnya lagi hingga umur 40 tahun aku masih belum bisa mendapatkan jodoh. Dan setelah aku berkonsultasi dengan paranormal dan ulama, akhirnya waktu itu aku diruqyah rutin dan melakukannya semacam kayak beberapa terapi lah. Dan setelah mendapatkan serangkaian pengobatan yang panjang, akhirnya aku pun bisa mendapatkan jodoh. Dan kini aku sudah memiliki 1 orang anak. Jadi waktu itu aku juga ingat banget nih, jadi sekitar 2 tahun setelah kepulanganku dari gudang tersebut, aku juga mendengar kabar bahwa Saiful, temanku yang mengajak, ternyata dia meninggal dunia akibat komplikasi penyakit. Namun yang membuat aku sedikit agak terkejut adalah saat si jenazah Saiful itu dimandikan, ternyata dia juga dipenuhi oleh luka lebam yang kayak memar sama seperti apa yang aku alami. Namun pendapatku bahwa kematian Saiful ada hubungannya dengan makhluk halus, pendapatku ditolak mentah-mentah oleh keluarganya. Karena menurut dokter itu tuh kayak tanda bahwa penyakitnya sudah menggerogoti tubuhnya lah gitu. Karena aku rasa aku tidak memiliki hak untuk ikut campur. Jadi akhirnya waktu itu aku hanya bisa diam lah. Dan aku sambil mendoakannya, sambil aku masih terus merasa bersalah lah kepada dia. Jadi hal yang kusesali itu adalah ketidakmampuanku untuk mengingatkan Saiful agar tidak melanjutkan pekerjaannya menjaga gudang tersebut. Karena selain belum adanya ponsel,
Jarak rumahku dan rumah Saiful saat itu juga sangat jauh. Hal itulah yang membuat aku bisa dikatakan putus komunikasi dengan Saiful sejak kepulanganku dari gudang tersebut. Ya mungkin segitu dulu ya cerita dari Ilham yang menceritakan pengalamannya ketika bersenggama atau berhubungan badan dengan makhluk halus. Dan untuk letak dari gudang tersebut masih dirahasiakan ya dari sang penulis, yaitu Lakon Story. Dan ternyata dari Lakon Story itu mereka berhasil menelusuri lah ya gudang yang memang mereka yakini kalau itu adalah lokasi tempat di mana cerita ini terjadi. Jadi kalau kalian yang mau penasaran silahkan cek di YouTube-nya Lakon Story aja ya. Ya hikmah dari cerita ini ya, dimanapun kita berada, kita harus mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan hal yang tidak boleh kita lupakan yaitu kita harus selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita senantiasa untuk dilindungi dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Jadi buat kalian yang punya cerita horor atau cerita mistis apapun, pengalaman kalian bebas lah ya, mau gunung ataupun apapun itu, boleh banget kalian kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi atau bisa juga via DM di Instagram @mahasiswasiluman. Ya mungkin sekian dulu, gue Ipul, kurang lebihnya gue mohon maaf. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.